Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita tetap curahkan dan limpahkan keharibaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan di malam hari ini kita akan membahas amalan yang sangat ringan sekali, tetapi mendulang pahala yang sangat besar. Kalau kita mau mengamalkan amalan ini khususnya di 4 tempat, maka kita dinyatakan sebagai adz-dzakirunallaha katsiran, orang yang banyak melakukan zikir atau disebut dengan ahli zikir. Bagaimana caranya supaya kita disebut ahli zikir? Maka lakukan zikir di 4 tempat setiap hari. Maka kalau kita melakukannya, maka kita sudah dianggap adz-dzakirunallaha katsiran, orang yang banyak melakukan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, amalan yang paling mudah dari seluruh amalan yang Allah bebankan kepada kita adalah zikrullah azza wa jalla, berzikir kepada Allah azza wa jalla. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan faedah zikir, beliau mengatakan anna dzikra yuyassirul abda wa huwa qa'idun ala firashihi wa fi suqihi wa fi hali sihhatihi wa saqamihi wa fi hali ni'amihi wa ladzatihi wa ma'ashihi wa qiyamihi wa qu'udihi wa tija'ihi wa safarihi wa iqamatihi. Falaysa fil a'mali syai'un ya'ummul awqat wal ahwal bithu hatta innahu yuyassirul abda wa huwa na'imun ala firashihi fayasbiqul qa'im ma'al ghaflah fayusbihu hadhan na'im wa qad qata'a ar-raqbu wa huwa mustalkin ala firashihi wa yusbihu dhalikal qa'im al-ghafil fi saqatir raqbi wa dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, zikir ini adalah amalan yang sangat mudah sekali, bisa dilakukan dengan duduk di atas pembaringan, bisa dilakukan di pasar, bisa dalam keadaan sehat ataupun sakit, bisa dalam keadaan diberikan nikmat ataupun tidak, bahkan bisa dilakukan dalam posisi berdiri, duduk, berbaring, safar ataupun ketika mungkin.
maka tidak ada amalan yang mencakup seluruh waktu dan keadaan melebihi orang yang berzikir. Sampai zikir ini memberikan keutamaan orang yang tidur di atas pembaringannya lebih utama dibandingkan orang yang terjaga dalam perjalanannya. Dan itulah keutamaan yang Allah berikan kepada setiap hambanya yang dikehendaki. Subhanallah, ini perkataan bagus sekali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau anda haji, anda harus mengumpulkan harta, kemudian harus lelah letih dalam perjalanannya. Kalau kita puasa, kita harus menahan lapar sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau kita salat, kita pun harus bergerak berwudu. Bahkan dalam satu hari kita harus bergerak selama 5 kali. Begitu juga zakat, kita harus mengumpulkan harta yang banyak. Kemudian baru setelah nisab dan haulnya tercukupi, baru kita keluarkan zakat. Tapi tidak dengan zikir. Dari seluruh amalan-amalan yang Allah bebankan kepada kita, tidak ada amalan yang jauh lebih ringan dibandingkan zikir. Tanpa harus mengeluarkan harta dan tanpa harus mengeluarkan tenaga. Zikir ini amalan ringan, tapi faedahnya sangat besar sekali. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, zikir itu bisa dilakukan siapa saja, mau orang alimnya, mau orang jahilnya, mau orang sehatnya, mau orang sakitnya, mau orang safarnya, mau orang mukimnya. Semua bisa dilakukan dalam kondisi apapun dan dalam waktu apapun. Anak kecil bisa berzikir, remaja bisa berzikir, orang sudah dewasa bahkan tua bisa berzikir, laki-laki perempuan bisa berzikir. Zikir ini amalan yang tidak ditentukan waktu dan tempat, dan itu amalan yang sangat ringan namun luar biasa faedahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnul Qayyim juga beliau mengatakan bahwa tidak ada azab yang paling besar di dunia melebihi seorang muslim lisannya tidak bisa berzikir. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, asyaddun nasi uqubatan fid dunya amyun ayyumsikallahu lisanaka an dzikrillahi azza wajalla. Manusia yang paling berat ujiannya, yang paling berat siksanya di dunia adalah ketika Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menggerakkan hamba ini lisannya untuk berzikir kepada Allah azza wajalla. Makanya ikhwatu fiddin muliakan Allah azza wajalla, perbanyak zikir. Dan kita bisa menjadi ahli zikir dengan sangat mudah. Tidak harus kemudian dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam, malam sampai pagi terus kita mengucapkan zikir kepada Allah azza wajalla. Tidak harus seperti itu menjadi ahli zikir. Tapi kalau kita ingin menjadi ahli zikir, maka lakukan zikir di 4 tempat ini dan jangan ditinggalkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, ketika memberikan catatan kepada ayat uzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, maka beliau mengatakan, annahum yadhkurunallaha fi adbaris salawati wa ghuduwan wa ashiyan wa hiya adhkarus sabahi wal masai wa fil madhaji'i idza aradu an-naum wa kullama istayqadha min naumihi wa kullama ghada aw raha min manzilihi dzakarallaha azza wa jalla.
Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kalau kita ingin disebut ahli zikir, maka cukup anda berzikir di 4 tempat. Pertama, berzikirlah setiap selesai solat wajib. Jangan tinggalkan zikir selepas solat wajib. 1. Kemudian yang kedua, wa ghuduwan wa asyiyah wa hiya adhkarus sabahi wal masi. Jangan tinggalkan zikir pagi dan petang. Ada namanya zikir pagi, ada namanya zikir petang. Kemudian yang ketiga, wa fil madhaji idza aradun nauma. Dan jangan tinggalkan zikir sebelum tidur. Jangan lupakan zikir sebelum tidur. Dan juga tentunya selepas bangun dari tidur. Dan yang keempat, wa kullama ghada aw raha min manzilihi dzakarallah. Atau setiap kita keluar rumah dan masuk rumah. Maka kalau kita mengerjakan 4 perkara ini, kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maka kita dianggap ahli zikir. Bahkan Imam Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa kita dianggap ahli zikir itu cukup 3 tempat saja, itu sudah dikatakan ahli zikir. Pertama, zikir selepas solat wajib. Yang kedua, zikir sebelum tidur. Dan yang ketiga, zikir pagi dan petang. Jadi cukup 3 ini saja, kata Imam Ibnu Salah, maka anda sudah dianggap ahli zikir. Dan Abdullah ibn Abbas menambahkan, setiap keluar rumah dan masuk rumah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang paling jauh dengan Allah adalah orang yang keras hatinya. Dan keras hati itu dikarenakan dia tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama mengatakan, dawaul qalbi khamsatu asya. Obat kerasnya hati itu ada 5. Qiraatul Quran bitafakkur. Yang pertama, baca Quran, tetapi bukan hanya dibaca, berusaha direnungkan. Yang kedua, wa khala'ul batni. Jangan kenyang-kenyang kalau makan, karena kenyang makan itu mengakibatkan kita mudah ngantuk, malas, sehingga kita dilupakan dari zikir. Kemudian yang ketiga, wa qiyamul laili, qiyamul lail. Kemudian yang keempat, wa tadarru indas sahar, berzikir ketika di waktu sahur, di sepertiga malam akhir. Dan yang kelima, wa mujalasatus salihin, duduk dengan orang-orang saleh. Inilah 5 perkara yang bisa menghilangkan kerasnya hati. Karena kerasnya hati itu dicela dalam Al-Quran, fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillahi ulaika fi dhalalim mubin. Maka celakalah yang sangat besar bagi mereka yang mengeras hatinya bagaikan batu dan mereka tidak mengingat Allah, maka mereka dalam kesesatan yang nyata, kata Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya kedekatan seorang hamba dengan Allah itu ketika hati tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan zikir itulah yang menjadi menenangkan hati kita, ikhwan. Artinya makna kebalikan daripada ayat ini, orang yang tidak pernah berzikir berarti tidak tenang. Ketika tidak tenang, banyak masalah yang dia akan hadapi. Orang kalau tidak tenang hatinya, masalah akan banyak, ikhwan. Makanya ada istilah para ulama itu, di antara penyebab terbesar datangnya banyak penyakit dalam badan itu karena tidak ada ketenangan dalam hati. Kenapa orang itu sampai kemudian datang penyakit gula, datang penyakit
darah tinggi, kolesterol, macam-macam penyakit yang bahaya itu. Itu salah satunya karena tidak tenang hatinya. Makanya kenapa kata para ulama, tenangkan hati dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang kemudian mulai tidak tenang hatinya, memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Kan ada orang stres itu kan memikirkan perkara yang belum terjadi kan. Takut miskin, takut sakit, takut ini dan itu. Hakikatnya orang yang takut itu dapat musibah 2 kali. Kalau dia takut miskin, hakikatnya dia sedang miskin. Kalau dia takut sakit, hakikatnya dia sedang sakit. Kalau dia tidak takut bahagia, memang dia sedang tidak bahagia. Coba bayangkan ya, kalau antum umpamanya takut sesuatu yang belum terjadi, anggap saja takut masa depan, mikir macam mana makan, ekonomi dan begitu seterusnya. Ketika kita berfikir sesuatu yang belum terjadi, dari kefakiran, dari sakit dan begitu seterusnya, hakikatnya telah tercabut satu kebahagiaan. Karena itu kan belum terjadi, ngapain dipikirin? Gara-gara dipikirin jadi stres jadinya kan. Yang kedua, ketika dia berfikir seperti itu, harusnya dia bahagia, tercabut kebahagiaannya. Jadi stres mikir masa depan, hari ini dia berfikir stres juga, 2 kali stres dia jadinya. Makanya kemudian kalau kemudian setan sudah memberikan was-was kepada kita, berzikirlah kepada Allah. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, wahai Imam Syafi'i, kenapa orang itu bisa suudzon kepada Allah, bisa berburuk sangka kepada Allah, itu kenapa? Kan banyak orang berburuk sangka itu. Hari ini banyak, bahkan mungkin di antara kita ada yang berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Contohnya orang yang hasad itu kan buruk sangka. Kenapa orang lain diberikan kekayaan, kenapa saya asik miskin aja nggak kaya-kaya? Kenapa orang lain kok sehat terus, saya pula penyakit datang bertubi-tubi? Kenapa anak orang lain bagus-bagus, anak saya pula kurang ajar? Ada orang yang membanding-bandingkan kan? Itu karena was-was, tidak redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala kan. Ketika hati ini was-was, itulah yang menjadikan kita terlampau berfikir masa depan yang belum tentu terjadi. Mikir anaknya nanti kalau sudah besar sekolah di mana, kerja di mana, dapat jodoh atau jomblo terus dan begitu seterusnya kan. Nggak usah dipikir, ngapain dipikir? Semua manusia sudah ada takdirnya masing-masing. Nggak usah dipikirkan. Makanya kalau datang was-was seperti ini, karena inilah was-was yang menjadikan kita ini suudzon kepada Allah. Kalau datang was-was kepada kita, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, istahwadha alaihimus syaitan fa ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Syaitan telah menguasai mereka, memberikan was-was, lalu menjadikan mereka lupa dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah golongan-golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itu adalah golongan yang rugi, kata Allah. Jangan sampai hati kita dikuasai setan kemudian diberikan was-was. Hilangkan setan itu dengan zikir, karena zikir itu mengundang malaikat. Dan kalau ada malaikat, pasti setan akan lari. Tak mungkin malaikat dengan setan berkumpul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW sampai mengatakan, permisalan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu seperti orang yang hidup dan mati. Jadi kalau lisan kita tidak pernah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, apa bedanya Anda dengan bangkai gitu maksudnya? Nggak ada bedanya Anda dengan bangkai itu. Maka perbedaan orang yang hidup dengan bangkai yang sudah mati itu adalah ketika lisannya berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam hadis
Rumah yang tidak dizikiri, maksudnya tidak berzikir dalam rumah tersebut, seperti rumah roboh tuh. Walaupun rumah itu semegah-megahnya sekalipun, Rasul mengatakan itu seperti rumah roboh tuh, kosong, gak ada penghuninya, seperti rumah tua, rumah besetan, berhantu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sedikit saya akan menjelaskan beberapa keutamaan zikir lalu masuk ke pembahasan. Nabi SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati fartau." Kalau kalian lewat di satu taman dari taman-taman sorga, singgah di situ. Di dunia, ikhwan, terkadang beberapa negara mereka menciptakan taman-taman indah supaya orang datang dari mana-mana kan, wisata-wisata itu datang. Oh, di sana jangankan lagi di mancanegara, di negara kita saja, di daerah-daerah itu kan biasanya ada tempat rekreasi dengan pemandangan yang indah, dengan taman yang indah. Terkadang kita harus mengumpulkan uang tuh. Tahun ini kita harus ke sana tuh. Tahun ini harus ke Curug sana, Curug sini. Tahun ini harus ke mana tuh? Pancuran. Ya, tahun ini harus ke Jabal Uhud. Di situ ada apa tuh? Telaga Biru. Sana nggak perlu modal, jalan kaki. Tapi maksudnya terkadang ada orang itu ngumpulin duit, lo bayangkan, hanya untuk memanjakan pandangan kita, memandang pemandangan yang indah kan. Tetapi ma'asyiral muslimin, pemandangan-pemandangan di dunia, taman-taman di dunia itu tidak seindah taman surga. Tidak seindah taman surga, enggak ada apa-apanya. Tetapi hari-hari kita ini disodorkan taman-taman surga. Di mana-mana, alhamdulillah di Batam ini banyak taman-taman surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian lewat di taman-taman surga, singgahlah kau di situ, duduk-duduklah di situ, nikmati kau di situ. Sahabat bertanya, "Wa mariyadul jannah?" Apa itu taman-taman surga itu, wahai Rasul? Maka Nabi SAW hilaqul dzikri, beliau bersabda, halaqah-halaqah orang yang berkumpul dalam rangka mengingat Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, maksudnya hilaqul dzikri adalah majlis-majlis ilmu. Itulah halaqul dzikri, orang yang berzikir kepada Allah. Seperti antum duduk nih, hakikatnya di taman surga. Ya. Cuman kan masalahnya Nabi SAW mengatakan taman sorga di sini tidak ditampakkan tamannya kan gitu. Ya hanya ditampakkan karpet masjid aja, ya kan. Dan kadang alhamdulillah sini tidak ada tiang, ya kawan. Kalau ada tiang, antum masuk pertama cari tiang pasti. Kan cari tiang. Kayak di Masjid Muhajirin itu kan tiang banyak kali itu. Kalau ngaji semua kayaknya sudah ada posnya di situ. Ini kapling saya udah menengah, udahlah ngorok lah di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mempermisalkan, "Adz-dzikru lil qalbi mithlul ma'i lis-samaki. Fa kaifa yakunu halus samaki idza faraqal ma?" Kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kedudukan zikir dalam hati kita itu seperti ikan dimasukkan ke dalam akuarium. Coba kalau ikan keluar dari air, maka dia akan loncat sana loncat sini. Tapi kalau dia sudah